Baju pengantin untuk suamiku. Aku seorang penjahit baju, semua model baju aku bisa, termasuk baju pengantin. Aku tidak tahu apa yang kulakukan benar atau salah, yang jelas ini caraku untuk mengembalikan suamiku ke pelukanku. Kami menikah dijodohkan, usia pernikahan kami baru 1 tahun. Setelah 6 bulan kami menikah, akhirnya aku hamil. Tapi di saat itulah aku tahu juga bahwa suamiku ada hubungan dengan wanita lain. Aku berusaha untuk diam, berpura-pura tidak tahu dengan harapan agar suamiku berubah. Tapi ternyata aku salah. Di depan semua orang aku berusaha baik-baik saja, berusaha tegar. Bahkan di depan suamiku aku berusaha tetap baik melayaninya dan menjalankan tugasku sebagai istri. Hingga suatu hari suamiku pulang. Dia bertanya padaku, kenapa kamu pura-pura tidak tahu kalau aku selingkuh? Kenapa kamu tetap baik, bisa senyum setiap hari? Aku benci kamu yang berpura-pura. Aku jawab, ini caraku supaya kamu bisa kembali sama aku, Mas. Setelah kejadian itu, ternyata mereka berbuat lebih. Iya, mereka mau menikah, dan perempuan itu minta aku yang buatkan baju. Baik, aku turuti apa maunya. Aku akan buatkan baju terbaik dengan tanganku sendiri, walau aku harus membuat dengan air mata. Hingga akhirnya baju itu siap, dan seminggu lagi mereka akan ijab kabul. Di depan semua orang aku berusaha menutupi semua permasalahan ini, termasuk orang tua dan mertua. Aku hadiri acara ijab kabul itu hingga selesai, dengan perutku yang semakin besar. Waktu terasa lambat sekali berputar, dadaku terasa sangat sesak sekali. Akhirnya hari yang berat itu sudah kulalui, tiba-tiba ada telepon masuk mengabarkan suamiku kecelakaan. Aku segera ke rumah sakit, suamiku koma, kakinya patah dan harus diamputasi. Saat itu dia sedang dalam perjalanan bulan madu dengan istri barunya. Perempuan itu selamat, dia baik-baik saja, hanya sedikit trauma. Tapi aneh, sejak tahu suamiku cacat, dia tidak terlihat menunggu atau menjenguk. Padahal suamiku kritis dan aku harus menjaganya, tapi entah kenapa perempuan itu malah tidak tampak. Setelah 1 bulan suamiku koma, akhirnya dia sadar. Yang pertama kali dia tanya di mana perempuan itu. Aku berusaha menghubungi perempuan itu, tapi tidak bisa, tidak aktif, bahkan rumahnya kosong, entah dia pergi kemana. Akhirnya suamiku sadar, dia kembali kepadaku tanpa aku harus marah dan membuang energiku. Dia menyadari siapa yang seharusnya dia pertahankan. Tak lama setelah itu, suamiku kritis dan dia meninggal dunia. Aku hanya bisa ikhlas. Sebelum dia meninggal, dia meminta maaf atas semua kesalahan dan dia berpesan untuk menjaga anak kita. Sekarang aku berusaha bangkit untuk calon anakku. Setidaknya aku sudah berhasil memperjuangkan rumah tanggaku.